Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Baik adik-adik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama terkait sejarah Pramuka Indonesia. Nah, sejarah Pramuka Indonesia ini dibagi ke beberapa periode. Ada 3 periode. Yang pertama itu masa penjajahan Belanda. Kemudian yang kedua adalah masa penjajahan Jepang. Dan periode yang terakhir adalah masa kemerdekaan atau masa kemerdekaan Indonesia. Kita masuk ke masa yang pertama, yaitu masa penjajahan Belanda. Masa ini dimulai atau periode ini dimulai pada tahun 1912, yaitu dengan adanya sebuah kepanduan Belanda yang didirikan di Indonesia. Namanya adalah Nederland Pathfinder Organisatie. Nah, tahun 1916 pandu Belanda ini berganti nama menjadi Nederland Indie Pathfinder Vereniging, atau dalam bahasa Indonesianya adalah Gerakan Kepanduan India Belanda. Nah, masih di tahun yang sama, jadi di tahun yang sama 1916 ini muncul atau berdiri organisasi kepanduan, tapi didirikan oleh bangsa Indonesia atau orang Indonesia yang diprakarsai oleh Mangkunegaran yang ke-7. Nama kepanduannya adalah Javanese Pathfinders Organisatie. Antara tahun 1997 sampai 1927 ini bermunculan Pathfinder Indonesia seperti Jong Java, Serikat Islam Afdeling Pathfinderi, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemunculan berapa Pathfinder ini bukan tanpa sebab ya adik-adik, tapi disebabkan karena Pathfinder ini menjadi tempat membentuk karakter. Jadi di sini dilatih kedisiplinan, kemudian nasionalisme, jiwa persatuan dan kesatuan. Oke, oleh karena itu banyak sekali peminatnya. Nah, atas dasar itulah kemudian berjalannya waktu, Belanda melarang adanya Pathfinder karena dinilai oleh Belanda Pathfinder ini akan mengancam eksistensi mereka sebagai penjajah di Indonesia. Kemudian masih di masa penjajahan Belanda, masih di tahun yang sama, atas prakarsa Kiai Haji Agus Salim, Pathfinder dapat beraktivitas kembali dengan mengganti nama dari kata Pathfinder menjadi pandu atau kepanduan. Ini merupakan jasa dari Kiai Agus Salim. Nah, berikut adalah foto beliau. Kemudian antara tahun 1928 sampai 1937, tepat setelah peristiwa 1928, kira-kira ada yang tahu tidak 1928 ada apa? Yap, ada Sumpah Pemuda. Jadi pasca terjadinya Sumpah Pemuda, ini kan banyak para warga negara Indonesia ini semangat juangnya ini bertambah atau jiwa patriotismenya bertambah. Oleh karena itu bermunculanlah berbagai macam gerakan kepanduan, baik itu yang berasaskan kebangsaan maupun yang bernafaskan agama. Nah, untuk contoh beberapa pandu kebangsaan seperti Pandu Indonesia, kemudian ada Pathfinder Organisatie Pasundan dan lain-lain. Kemudian untuk yang keagamaan ada Pandu Ansor, Hizbul Waton, Kepanduan Islam Indonesia dan lain sebagainya. Kemudian masih di masa penjajahan Belanda 1930, beberapa organisasi ini melebur menjadi satu, menjadi Kepanduan Bangsa Indonesia. Dan pada tanggal 1931 dibentuklah wadah baru bagi Gerakan Kepanduan Indonesia yang bernama PAPI, atau kepanjangannya adalah Persatuan Antara Pandu Indonesia. Nah, berjalannya waktu 1938 PAPI berganti nama menjadi BPKI. Oke, kita lanjut ke masa penjajahan Jepang. Di masa penjajahan Jepang ini ada 3 hal yang kakak pembina garis bawahi. Yang pertama, pelarangan semua bentuk organisasi. Jadi Jepang ini menganggap organisasi itu berbahaya, segala jenis organisasi adik-adik, baik itu politik, agama maupun sosial seperti kepramukaan. Jadi dianggap bahaya karena bisa meningkatkan semangat persatuan
dan Kesatuan Rakyat Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adalah wajib militer. Jadi banyak tokoh berbagai organisasi, wabil khusus di sini adalah tokoh-tokoh kepanduan di Indonesia yang ditarik masuk ke organisasi-organisasi yang mendukung tentara Jepang seperti Keibon, PETA, Seinidan dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah gerakan bawah tanah. Jadi walaupun dilarang secara terang-terangan, tapi secara diam-diam ini para tokoh banyak menyelenggarakan pertemuan-pertemuan kecil, dan dalam beberapa sumber dikatakan banyak para pandu ini yang ikut terjun dalam bahu-membahu dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia mengusir tentara Jepang. Sekarang kita masuk ke periode selanjutnya, yaitu periode masa kemerdekaan. Di periode ini dimulai pada tanggal 9 Maret 1961. Jadi pada tanggal tersebut Presiden Indonesia I.R. Soekarno ini mengumpulkan beberapa tokoh memimpin gerakan kepanduan di Indonesia. Presiden mengungkapkan bahwa kepanduan yang ada harus diperbarui, metode aktivitas pendidikan harus diganti. Kemudian seluruh organisasi kepanduan yang ada akan dilebur menjadi satu yang disebut dengan Pramuka. Pada tanggal 11 April 1961 ini keluar keputusan Presiden RI nomor 121 tahun 1991 tentang panitia pembentuk gerakan Pramuka. Nah, panitia yang ditunjuk untuk anggotanya bisa dicermati, jadi ada Sri Sultan sampai ke Jojo Martono, seperti itu ya adik-adik. Kita lanjut. Nah, hasil dari keputusan panitia tersebut tercetusnya anggaran dasar gerakan Pramuka. Nah, anggaran dasar ini dijadikan sebagai pedoman utama, petunjuk dan bagi para pengelola gerakan Pramuka di Indonesia. Pada 20 Mei 1961 ini keluar keputusan Presiden yang intinya kepanduan ini dilebur menjadi satu, yaitu adalah Pramuka, satu-satunya organisasi kepanduan Indonesia. Kemudian pada tanggal 14 Agustus ini adalah secara resmi diperkenalkannya kepramukaan kepada publik Indonesia. Nah, adik-adik tahu siapa ini? Berikut adalah biodata Sri Sultan. Kita fokus lebih ke penghargaan kepramukaan. Yang pertama ada Bronze Wolf Award dari Organization of Scout Movement, organisasi pergerakan pramuka dunia tahun 1973, dan dikukuhkan menjadi Bapak Pramuka Indonesia pada Munas Gerakan Pramuka tahun 1988. Nah, adik-adik, dari sekian tadi ini ada beberapa hari penting pramuka di Indonesia. Yang pertama 9 Maret 1991 ini hari Tunas Gerakan Pramuka. Kemudian 20 Mei 1961 hari permulaan tahun kerja, dan 30 Juli adalah hari Ikrar Gerakan Pramuka, dan yang paling familiar yang sempat kita rayakan juga kemarin adalah 14 Agustus, hari Gerakan Pramuka Indonesia. Mungkin itu yang bisa kakak sampaikan, ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.